Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Season 9, episode 1, dengan judul Ada Sesuatu Yang Aneh, Ada Masalah, Ada Harta Karun. Langsung ke dalam alurnya. Benua Banteng Surgawi adalah bagian dari benua timur, tanah milik para Celestial. Itu adalah daerah terpencil yang dipenuhi pegunungan. Jika seseorang melihat dari atas, sebagian besar benua Banteng Surgawi dipenuhi dengan pegunungan. Rumor mengatakan bahwa pada tahun-tahun awal, benua Banteng Surgawi adalah binatang surgawi yang ganas yang dibunuh oleh leluhur surgawi dan kemudian ditempatkan di sini. Ada lebih banyak rumor yang mengatakan bahwa 72 benua sebenarnya adalah 72 anjing laut untuk membasmi 72 binatang buas luar angkasa yang ganas. Bahkan 36 negara bagian dari negara kuno memiliki legenda serupa. Namun, karena sudah terlalu lama, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mungkin hanya orang-orang seperti Sembilan Matahari dan keluarga kerajaan dari dua ras yang tahu. Untuk pembudidaya lain, ini tidak relevan, dan mereka tidak bisa merasakan keberadaan binatang buas itu. Desas-desus tentang benua Banteng Surgawi berasal dari zaman kuno. Alasan ada begitu banyak gunung adalah karena setiap gunung dibentuk oleh tulang binatang buas itu. Di benua Banteng Surgawi, ada dua sekte terkenal. Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung. Kedua sekte ini sangat besar dan merupakan bagian dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Kedua sekte ini memiliki jumlah murid yang banyak, tetapi karena benua Banteng Surgawi setara dengan puluhan dunia gua, jarang mereka bertemu satu sama lain, jadi tidak banyak gesekan di antara mereka. Sekte Jiwa Agung sangat aneh. Mereka mengembangkan sejumlah besar metode yang berbeda, tetapi yang paling penting adalah jiwa dan ilusi. Fan San Meng adalah murid dari Sekte Jiwa Agung, dan berbagai mantra ilusinya menunjukkan kekuatan Sekte Jiwa Agung. Rumor mengatakan bahwa ada 9 lapisan mantra ilusi dari Sekte Jiwa Agung, dan pada akhirnya, mereka akan mengubah ilusi menjadi kenyataan. Itu sangat menakutkan. Adapun Guiyi Sekte, mereka fokus pada 5 elemen. Selain itu, mereka memiliki metode penempaan baju besi unik yang membuat mereka terkenal. Di bawah Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Agung adalah sekte kecil yang tersebar. Mereka dikendalikan oleh Sekte Guiyi atau Sekte Jiwa Agung. Sesekali, mereka perlu mengirimkan persembahan ke dua sekte. 7 Dao Sekte yang diciptakan oleh 7 warna Celestial Sovereign adalah salah satu sekte tersebut. Namun, dia telah mengambil seorang murid Sekte Jiwa Agung sebagai mitra Dao dan oleh karena itu dilindungi oleh Sekte Jiwa Agung di benua Banteng Surgawi. Bakatnya juga luar biasa, jadi dia dihargai oleh Sekte Jiwa Agung karena suatu alasan. Namun, selama beberapa dekade terakhir, murid inti dari Guiyi Sekte bernama Yun Yifeng menjadi terkenal. Rumor mengatakan bahwa dia telah melakukan kultivasi pintu tertutup untuk waktu yang lama, dan setelah keluar, dia luar biasa. Dia telah menantang banyak murid inti dari Sekte Jiwa Agung dan menang melawan mereka semua. Bahkan tetua biasa dari Sekte Jiwa Agung bukanlah tandingannya. Akibatnya, reputasi Yun Yifeng naik dan dia secara bertahap menjadi peringkat 1 di antara generasi baru murid benua Banteng Surgawi. Ada juga orang yang menempatkannya di antara 4 jenius surgawi yang disebutkan sebelumnya dari benua timur dan menyebut mereka 5 puncak. Namun, Yun Yifeng ini sangat sederhana dan sering menggelengkan kepalanya ketika orang membandingkannya dengan 4 jenius surgawi dari benua timur. Bukan karena dia merasa dia lebih rendah dari mereka, tapi dia merasa jijik terhadap mereka. 10 tahun yang lalu, selama kompetisi antara Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi, Yun Yifeng melukai 9 murid dan 3 tetua dari Sekte Jiwa Agung dengan 1 pukulan. Ketika
Orang-orang membandingkannya dengan 4 jenius surgawi di benua timur. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan seluruh sekte banteng surgawi. Pedang saya bisa melukai banyak orang, saya bahkan berani melawan 4 jenius surgawi itu. Meskipun saya mungkin tidak menang, saya tidak akan mundur setengah langkah. Namun, saya bertemu dengan seorang kultivator yang hanya berkultivasi sedikit lebih dari 2000 tahun di dunia ini, dan ketika saya berdiri di hadapannya, saya tidak berani mencabut pedang. Lupakan aku, bahkan keempat jenius surgawi itu tidak layak disebut jenius. Menurut pendapat saya, di generasi baru, tidak ada yang bisa menandingi dia. Petik 2. Garis ini memicu ribuan gelombang dan menyebabkan keributan. Setiap orang yang mendengar ini terkejut, dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Siapa orang ini? Siapa yang bisa membuat Yun Yifeng mengucapkan kata-kata seperti itu? Untuk membuatnya tidak berani menghunus pedangnya di depan orang itu. Dan orang itu hanya berkultivasi sedikit lebih dari 2000 tahun dan dapat melakukan ini. Jika ini semua benar, maka 4 jenius dari benua timur benar-benar tidak layak disebut jenius di hadapan orang itu. Sementara kalimat ini memicu kehebohan besar, pada saat yang sama, banyak orang mempertanyakannya. Namun, tidak ada seorang pun di Sekte Jiwa Agung yang mempertanyakannya, seolah-olah orang-orang dari Sekte Jiwa Agung mengenal orang ini. Fenomena aneh ini sepertinya memicu keributan besar. Keheningan Sekte Jiwa Agung menyebabkan banyak orang berspekulasi. Siapa orang ini? Dia bisa membuat Yun Yifeng tidak berani mencabut pedangnya. Ia bisa saja membuat keempat jenius itu tidak layak disebut jenius. Dia bisa membuat Sekte Jiwa Agung tidak berani membantah ini. Seolah-olah Sekte Jiwa Agung diam-diam setuju bahwa orang seperti itu ada. Bahkan Sekte Guyi tidak mengatakan apa-apa setelah murid mereka mengatakan hal seperti ini. Mereka sepertinya tahu bahwa orang seperti itu ada. Siapa orang ini? Dia akan muncul. Begitu dia muncul, kamu akan tahu. Ini adalah hal terakhir yang dikatakan Yun Yifeng tentang orang misterius itu. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, rumor tentang orang misterius ini tidak berhenti menyebar ke seluruh benua banteng surgawi. Karena menyebar dari mulut ke mulut, rumor itu menjadi lebih dibesar-besarkan. Namun, ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Adapun orang-orang yang mengetahui jawabannya, tidak ada dari mereka yang berbicara. Setelah lebih banyak waktu berlalu, rumor ini tidak lagi kuat, dan perlahan bersembunyi di dalam hati semua orang. Mungkin suatu hari mereka akan menemukan siapa orang ini. Sekte Naga Biru adalah sekte tingkat menengah, dan tanahnya sebanding dengan kurang dari setengah dari Brilliant Void. Dari perspektif seorang kultivator dunia gua, itu tidak sebesar kuil surgawi petir atau aliansi kultivasi, tetapi itu masih raksasa. Namun, di benua astral abadi, itu hanya rata-rata. Benua astral abadi dikabarkan memiliki 30.000 sekte surgawi. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, tetapi setiap sekte memang sangat berbeda. Nama, Sekte Naga Biru, akan membuat Anda berpikir mereka terkait dengan naga, tetapi metode budidaya yang digunakan murid mereka tidak ada hubungannya dengan naga. Murid-murid Sekte Naga Biru semuanya pandai membuat boneka untuk membantu mereka dalam pertempuran. Murid seringkali perlu memperbaiki boneka kehidupan mereka terlebih dahulu sebelum mereka bisa keluar. Adapun boneka, mereka memiliki peringkat dan kekuatan yang berbeda juga. Selain menggunakan kayu atau mekanik khusus, bangkai binatang atau pembudidaya juga bisa dimurnikan menjadi boneka. Boneka tidak begitu misterius, pembudidaya sekte lain semua tahu sedikit tentang mereka. Namun, mantra boneka Sekte Naga Biru memiliki spesialisasi tersendiri. Itu akan mengubah tubuh seseorang menjadi boneka untuk mencapai keabadian. Rumor mengatakan bahwa orang pertama yang mencapai tahap Void Tribulan di Sekte Naga Biru,
Grand Elder Duking, adalah orang yang terbuat dari kayu. Biasanya, dia terlihat seperti orang normal, tapi begitu dia menggunakan mantra, orang bisa melihat tubuh kayunya. Di benua banteng surgawi, Sekte Naga Biru memiliki nama yang kejam. Para murid dan bahkan sesepuh akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk membunuh orang lain demi harta. Namun, Penatua Duking memiliki hubungan yang dalam dengan Sekte Jiwa Agung, jadi mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan, dan sedikit sekte yang berani memprovokasi mereka. Sekte Naga Biru juga dengan hati-hati memilih orang dan sekte yang mereka targetkan. Jika sasarannya tidak diprovokasi, mereka akan menghindarinya. Sasaran utama mereka adalah orang-orang dari benua lain. Jika seorang pembudidaya dari benua lain lewat, itu adalah target terbaik mereka. Sepanjang tahun, sebagian besar murid berada di luar, mengembara, mencari informasi untuk dikirim ke sekte. Jika mereka menghadapi musuh yang sulit dihadapi, mereka akan sering memanggil lebih banyak orang untuk menyerang dalam satu kelompok. Kang Ren adalah murid generasi ketiga dari Sekte Naga Biru. Dia licik dan kejam dan sangat terkenal di kalangan generasi ketiga. Dia juga cukup dihargai oleh sekte itu. Dia memiliki mata yang baik dan sering dapat mengetahui sekilas apakah seseorang dapat diprovokasi, sehingga menghindari membuat sekte tersebut mendapat masalah. Dia adalah pria yang tampan, yang membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah orang yang kejam. Bahkan beberapa murid generasi kedua tidak ingin memprovokasi dia. Pada hari ini, Kang Ren terbang di angkasa. Dia pergi ke perbatasan benua banteng surgawi untuk melihat apakah dia bisa menemukan orang asing yang lewat. Saat dia terbang, tiba-tiba ada perubahan di kejauhan. Dia melihat celah muncul di sana, dan dengan kilatan cahaya hantu, sesosok jatuh. Sosok itu sepertinya membawa peti mati. Saat jatuh di kejauhan, semua ini terjadi dalam sekejap. Saat sosok itu jatuh, celah di langit menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Kang Ren kaget, dan dia mengusap matanya. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Dia melihat di mana celah itu dan merasa seperti sedang berhalusinasi. Namun, dia segera menjadi bersemangat dan matanya bersinar terang. Dia menyerbu ke tempat sosok yang membawa peti mati itu jatuh. Ada yang aneh, ada masalah, ada harta karun. Jantung Kang Ren berdebar kencang. Sekte Naga Biru didirikan oleh Duking, dan ini adalah kalimat pertama dari aturan sekte. Selama bertahun-tahun, kalimat ini telah dihafal oleh setiap murid dari Sekte Naga Biru. Sesuatu yang aneh pasti menjadi masalah, dan jika ada masalah, kemungkinan besar ada harta karun. Kang Ren terbang dengan kecepatan penuh tetapi masih dengan hati-hati melindungi dirinya dengan harta karun. Saat dia terbang, dia mendengar suara gemuruh yang teredam. Di kejauhan, sosok yang membawa peti mati itu mendarat di gunung. Lebih dari setengah gunung runtuh karena tabrakan, menampakkan pemuda berambut putih yang tak bergerak. Sungguh tubuh yang kuat. Mata Kang Ren dipenuhi dengan keserakahan saat dia dengan hati-hati menutupnya. Episode kedua, dengan judul Bawa Kembali ke Gua. Langsung ke dalam alurnya. Kang Ren pertama kali mengelilingi daerah itu beberapa kali. Setelah mengamati dengan cermat sebentar, dia perlahan mendekati gunung yang runtuh tempat Wang Lin berada. Dia menatap Wang Lin, yang terbaring di sana, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Tubuh yang sangat kuat, ini sangat jarang terjadi pada orang yang bukan dari negara kuno. Melihat penampilannya, dia tidak memiliki bintang di antara alisnya dan tidak memiliki aura yang dimiliki orang-orang buas dari negara kuno itu. Orang ini seharusnya tidak menjadi pembudidaya negara kuno. Untuk seorang kultivator memiliki tubuh yang kuat, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya.
Kang Ren menjilat bibirnya dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia merasa seperti kesempatannya telah tiba, ini adalah keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh surga. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan jatuh di hadapannya saat dia hanya terbang di langit. Aura orang ini sudah habis dan dia berada dalam kondisi setengah mati, sempurna bagiku untuk disempurnakan menjadi boneka. Dengan boneka ini, saya dapat menyapu semua murid generasi kedua di Sekte Naga Biru. Jika saya bisa menarik perhatian leluhur tua dan diterima sebagai murid, maka saya akan menembus surga. Saat Kang Ren memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bersemangat. Meski bersemangat, dia tidak lupa untuk berhati-hati. Dia berhenti beberapa ratus kaki dari Wang Lin dan bahkan bersiap untuk melarikan diri untuk memanggil sekte jika keadaan berjalan buruk. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa memilikinya sendiri, melaporkannya ke sekte masih merupakan pencapaian besar. Tangan kanannya membentuk segel dan retakan muncul di pergelangan tangannya, tapi itu menghilang dengan cepat. Batu giok berwarna tinta muncul dan aura kekerasan dengan cepat menyebar darinya. Memegang giok ini, Kang Ren melemparkannya tanpa ragu-ragu. Batu giok itu terbang ke arah Wang Lin dan mendarat di dadanya. Dengan keras, giok itu meledak dan mengguncang gunung, menciptakan dampak yang kuat. Di bawah keterkejutan ini, Kang Ren mundur 1000 kaki, dan kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Dia tidak melawan. Dia pasti sudah mati dan tidak pingsan. Kang Ren tersenyum cepat sebelum menyerbu ke depan dan langsung tiba di sebelah Wang Lin. Meskipun dampak dari batu giok itu kuat, itu tidak dapat melukai Wang Lin sama sekali. Sebenarnya, batu giok dengan hanya kekuatan kultivator pembersih nirvana tidak akan melukai Wang Lin bahkan jika ada puluhan ratus. Adapun peti mati yang menghindari surga, masih dilindungi oleh Wang Lin, jadi tidak rusak sama sekali. Lupakan Kang Ren, bahkan seorang kultivator yang telah melalui beberapa arcane tribulans akan kesulitan untuk merusak peti mati tersebut. Ketika Kang Ren mendekat pada Wang Lin, matanya menyipit dan dia melihat peti mati yang menghindari surga di belakang Wang Lin. Dia melihat wanita di dalam. Meskipun wanita itu sangat cantik, penampilan tidur itu menyebabkan pikiran jahat muncul di matanya. Haha, sebelumnya saya tidak terlihat bagus, tapi ternyata ada kultivator perempuan di sini. Bagus, bagus, aku akan menyempurnakan kultivator wanita ini menjadi boneka juga dan menyuruhnya melayaniku. Sungguh hal yang menggembirakan. Kang Ren menjilat bibirnya dan tangannya membentuk segel sebelum dia menunjuk ke langit. Keretakan muncul di pergelangan tangan kanannya dan jaring besar terbang keluar. Itu menjebak Wang Lin dan peti mati di punggungnya. Kemudian Kang Ren melambaikan lengan bajunya dan dia dikelilingi oleh angin hitam. Dia pikir dia telah memperoleh kekayaan besar dan terbang ke kejauhan. Aku yakin mendapat banyak uang hari ini. Haha, surga, memiliki mata, dan itu benar-benar ingin saya menjadi besar. Kang Ren sangat senang, dan dia tidak berani tinggal di luar terlalu lama. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah kembali ke sekte untuk memperbaiki boneka itu. Sekte Naga Biru terletak di pegunungan besar yang dikelilingi oleh racun. Gunung-gunung di dekatnya dilubangi menjadi ruangan batu yang tak terhitung jumlahnya untuk dijadikan gua. Sulit untuk melihat ujung pegunungan tak berujung ini dengan mata telanjang. Ada hampir 50.000 murid Sekte Naga Biru, tetapi sebagian besar keluar atau dalam budidaya pintu tertutup. Selain pertemuan tahunan, jarang bertemu satu sama lain. Kang Ren mendekati sekte itu sebagai sinar cahaya. Meskipun gunung itu dikelilingi oleh racun, racun itu pindah ke samping saat dia masuk. Jelas dia memiliki sesuatu untuk melindungi dirinya dari racun. Setelah mengisi racun, gunung raksasa muncul di hadapan Kang Ren. Ada banyak gua yang terlihat di gunung. Saat Kang Ren hendak memasuki lembah, suara gemuruh datang dari dalam.
Siapa yang berani masuk ke lembah? Laporkan nama Anda. Jika Anda tidak melapor dalam 3 tarikan napas, Anda akan menanggung akibatnya. Petik 2. Ada kilatan rasa dingin di mata Kang Ren saat dia berhenti di luar lembah dan meraung, "Virtual Cloud, apa artinya ini?" Oh, jadi ternyata itu kakak Kang. Kabutnya terlalu tebal, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bukankah saudara muda Kang pergi? Kenapa kamu sudah kembali? Apa yang Anda tangkap dengan jaring boneka? Suaranya biasa saja dan seorang pemuda bungkuk berjalan keluar dari lembah. Pemuda itu sangat tampan, tetapi punggungnya yang bungkuk menghancurkan semua getaran positif yang dipancarkan penampilannya. Sebaliknya, sepertinya ada sesuatu yang salah tentang dirinya. Kamu terlalu usil. Kang Ren mendengus dingin dan menyerbu ke lembah. Pemuda bungkuk mengungkapkan ekspresi ganas saat dia menatap kemana Kang Ren pergi. Ada yang aneh, ada masalah, ada harta karun. Saat dia merenung, dia meninggalkan boneka di sini dan terbang menuju lembah. Adapun Kang Ren, dia terbang melalui lembah dan mendekati gunung. Dia langsung memasuki salah satu gua dan melambaikan tangan kirinya. Pintu gua perlahan tertutup dan sebuah formasi diaktifkan untuk membuat pintunya sangat kuat. Dia masih belum yakin, jadi dia melambaikan tangannya dan 9 boneka dari berbagai usia muncul untuk menjaga pintu. Pada saat yang sama, 2 orang kayu gelap muncul di dalam gua. Saat Kang Ren berjalan keluar, kedua pria yang terbuat dari kayu itu menampakkan cahaya hantu di mata mereka. Kang Ren bahkan tidak melihat mereka saat dia berjalan melewati mereka. Dia tiba di kedalaman gua. Ada mutiara malam di sini yang mengeluarkan cahaya lembut yang dengan tenang menerangi gua. Namun, cahayanya tidak terlalu kuat, sehingga membuat gua terasa gelap. Ada formasi dengan lebar sekitar 100 kaki yang mengeluarkan semburan aura ungu di bawah cahaya mutiara malam. Aura ini membuat formasi terlihat sangat aneh. Di samping formasi, Kang Ren melambaikan tangan kanannya. Wang Lin, yang dibawa olehnya, mendarat di dalam formasi. Kang Ren dengan bersemangat menggosok kedua tangannya saat dia menatap formasi yang dikelilingi oleh kabut, matanya bersinar cerah. Saya harus memperbaikinya secepat mungkin. Virtual Cloud itu sangat ganas. Begitu dia mengetahui bahwa saya telah membawa kembali boneka, dia akan memikirkan beberapa rencana. Kang Ren melambaikan tangan kanannya dan bagian dari bahan yang digunakan oleh Sekte Naga Biru untuk memperbaiki boneka terbang menuju formasi. Di saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan menekannya ke formasi. Formasi bergemuruh dan mulai aktif. Kabut membentuk pusaran. Kemudian sumber api ditarik dari tanah di bawah formasi, menyebabkan gua itu dipenuhi panas. Gelombang panas mendarat di tubuh Kang Ren dan segera menyebabkan keringat muncul di dahinya. Setiap kali saya memurnikan boneka, saya perlu menggunakan api bumi, yang terlalu panas. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan esensi api yang tidak dapat terpengaruh oleh api bumi, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Saya tidak tahu kapan saya akan menjadi kultivator yang kuat juga, mata Kang Ren dipenuhi dengan kerinduan. Dia mempercepat ekstraksi api bumi dan mulai memurnikan. Dia terus melempar materi ke dalam formasi, dan ekspresinya sangat bersemangat. Tidak peduli siapa kamu dulu, sekarang kamu ada di tanganku, kamu akan menjadi bonekaku. Aku akan menyempurnakanmu. Aku pasti akan menyempurnakanmu. Petik 2. Ketika formasi diaktifkan, di luar gua, pemuda bungkuk itu dengan hormat berdiri di atas gunung lain, dan di depannya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Wajah lelaki tua ini berwarna hitam keunguan, yang sangat kontras dengan rambut putihnya. Aura dari kultivator Nirvana Void tahap awal menyebar dari tubuhnya. Anda berani mengganggu budidaya pintu tertutup orang tua ini untuk masalah sepele seperti itu.
Bahkan jika kamu memiliki dendam pribadi terhadap Kang Ren, saat lelaki tua itu berbicara, matanya bersinar dan tatapannya menembus gua tempat Kang Ren berada. Ia merasakan formasi yang digunakan untuk menghaluskan wayang bergemuruh. Pemuda bungkuk itu berlutut di sana dan berbisik, "Guru, ada yang aneh dengan boneka yang dia bawa kembali." Kang Ren jarang sekali terburu-buru. "Saya sudah mengenalnya sejak dia masih kecil, pasti ada masalah. Boneka itu pasti harta karun. Saya berharap guru dapat mencurinya dan memberikannya kepada murid." Orang tua itu masih melihat ke kejauhan dan setelah sekian lama, pupil matanya menyusut dan dia berdiri. Melihat lelaki tua itu berdiri, pemuda bungkuk itu menampakkan ekspresi kegembiraan. "Untuk mengeluarkan begitu banyak api, memang ada masalah, lupakan, ikuti aku untuk melihat boneka macam apa yang sedang dimurnikannya." Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar gua. Pemuda bungkuk dengan cepat mengikuti sambil hampir tidak menekan kegembiraannya. Adapun Kang Ren, dia berkeringat, tapi dia bahkan lebih bersemangat. Dia tidak lagi duduk tetapi berjalan mengelilingi formasi. Dia terus memasang segel dan melempar berbagai bahan. Kegembiraan di matanya menjadi lebih intens. "Saya telah menggunakan semua materi saya. Setelah saya berhasil menyempurnakan boneka ini, haha." Kang Ren telah melupakan segalanya dan bergerak lebih Cepat, Wang Lin terbaring di dalam kabut dan dikelilingi oleh api seolah-olah sedang terbakar. Namun, nyala api di sekitar tubuhnya sama sekali tidak membakarnya. Mereka tampak bersemangat dan terus memasuki tubuhnya. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tato tinta yang dibentuk oleh Raja Nyamuk di lengan kanannya juga membuka matanya. Mata Raja Nyamuk dipenuhi dengan tatapan yang sangat dingin. Episode ketiga, dengan judul Api Bumi Berubah. Langsung ke dalam alurnya. Ini akan menjadi pertama kalinya Wang Lin membuka matanya di benua astral abadi sebelum dia mengguncang seluruh benua. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benua astral abadi dengan matanya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura benua astral abadi sendiri. Ketika Wang Lin terbangun, dia memeriksa peti mati yang menghindari surga di belakangnya. Setelah dia memastikan tidak ada yang salah, dia memeriksa api bumi di sekitarnya. Bagaimana mungkin api bumi bisa membakar Wang Lin, berani membakarnya? Api bumi yang telah diekstraksi benar-benar tidak signifikan. Dia memiliki esensi api, jadi api bumi tidak hanya menyebabkan dia tidak terluka, itu juga mempercepat kebangkitannya. Juga, karena api bumi ini berasal dari benua astral abadi, perubahan mengejutkan terjadi ketika itu bergabung dengan esensi api Wang Lin dari dunia gua. Perubahan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua astral abadi sebelumnya. Ini adalah pertempuran antara esensi api asing dan esensi api dari benua astral abadi itu sendiri. Jika esensi api dari benua astral abadi menang, maka esensi api Wang Lin akan dimakan dan menjadi bagian dari benua astral abadi. Jika itu terjadi, tingkat kultivasi Wang Lin tidak akan berubah dan dia masih memiliki esensi api. Namun, dia tidak akan menjadi penguasa semua api di dunia, karena api itu milik benua astral abadi. Tetapi jika Wang Lin menang, maka esensi apinya akan berada di atas benua astral abadi. Dia akan menjadi kaisar api yang sebenarnya. Wang Lin melihat kabut di atas. Dia bisa merasakan seorang kultivator yang lemah berjalan di sekelilingnya, terus-menerus melempar segel dan barang-barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Item ini mempercepat api dan juga membantu fungsi formasi di bawah. Kekuatan aneh datang dari formasi, ingin masuk ke tubuhnya untuk melakukan serangkaian perubahan. Meskipun Wang Lin dalam keadaan koma dan tidak tahu apa yang terjadi, dengan kebijaksanaannya, dia segera membuat tebakan kasar. "Ketika saya tidak sadarkan diri,
Saya dibawa ke sini oleh orang ini untuk dimurnikan dari tampang formasi. Tampaknya berhubungan dengan boneka. Apakah dia mencoba menyempurnakan saya menjadi boneka? Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Di dunia gua, tidak ada yang berani mencoba menyempurnakannya menjadi boneka. Bahkan orang-orang seperti Sovereign tidak, dan membuatnya takut. Wang Lin tidak menganggap formasi itu layak untuk waktunya. Meskipun ada beberapa misteri di dalamnya, sekarang bukan waktunya untuk mempelajarinya. Wang Lin menganggap api bumi di sini lebih menarik. Dia mengabaikan Kang Ren, yang masih bersemangat memurnikan dan tidak menyadari bahwa Wang Lin telah bangun. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar langsung di bawah tanah. Dia ingin melihat dari mana api bumi ini berasal. Bagaimana api benua astral abadi dibandingkan dengan apinya sendiri. Saat akal ilahi menyebar, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia melihat bahwa di bawah pegunungan di sekitar puluhan ribu kilometer ada banyak pembuluh darah api. Pegunungan ini terletak di atas cabang vena api bumi. Cabang itu tampak besar, tetapi sebenarnya, itu sangat tipis. Itu terhubung ke sumber utama yang mengarah ke yang tidak diketahui. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar sekali lagi, dan dia terkejut menemukan jaringan api bumi yang kompleks di bawah. Semakin rendah dia pergi, semakin panas api itu. Pembuluh darah api terlihat seperti formasi api raksasa. Wang Lin menarik akal ilahinya. Dia baru saja terbangun dan tidak yakin dengan sekelilingnya, jadi tidak nyaman untuk menjelajah dengan paksa. Meskipun tidak merepotkan untuk masuk lebih dalam, saya bisa mengekstrak lebih banyak api untuk memelihara esensi api. Wang Lin merenung saat tangan kanannya dengan lembut menghantam formasi di tanah. Dengan ini, seluruh sekte naga biru bergetar dan semua api di bawah pegunungan ini sepertinya dirangsang. Semuanya melonjak gila-gilaan dari segala arah dan memasuki gua Kang Ren. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kang Ren, yang sedang berjalan-jalan dan memasang segel. Dia dengan cepat mundur dan membentuk lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. 9 boneka yang menjaga pintu dan 2 boneka kayu menyerbu di depannya untuk melindunginya dari api yang tiba-tiba meletus. Saat Kang Ren mundur, lautan api melonjak di dalam formasi dan berubah menjadi pilar api. Itu membakar semua kabut dan memblokir semua garis pandangan saat terbakar seperti orang gila. Gua itu jelas tidak bisa menahannya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah akan runtuh. Ke-9 boneka sebelum Kang Ren terkena api dan langsung meledak. Ada juga 2 boneka kayu itu. Mereka juga roboh tanpa kemampuan untuk melawan. Kulit kepala Kang Ren menjadi mati rasa dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menyaksikan suhu tinggi datang untuk melahapnya seperti mulut kematian. Pada saat ini, seberkas cahaya hantu keluar dari api dan mengelilinginya. Api melewati dia dan tidak melukainya. Namun meskipun demikian, setelah berjalan di ambang kematian, Kang Ren jatuh ke tanah karena ketakutan. Dia melihat api yang memenuhi gua, dan ketakutan memenuhi hatinya. Aku, orang macam apa yang kubawa kembali? Saat api bumi meletus, Virtual Cloud dan gurunya tiba di luar gua Kang Ren. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu sangat berubah. Dia dengan cepat meraih muridnya dan mundur beberapa ribu kaki. Saat dia mundur, pintu masuk gua Kang Ren runtuh dan gelombang panas melonjak keluar. Semua paviliun di gunung lenyap dalam lautan api. Gunung-gunung di sekitarnya bergetar di bawah api seolah-olah akan meletus. Perubahan mendadak ini mengejutkan murid-murid Sekte Naga Biru. Mereka semua bergegas keluar dari gua mereka dan menunduk ketakutan. Nenek moyang sudah keluar. Mengapa ada perubahan pada api bumi? Guru Virtual Cloud tampak muram saat dia menatap lautan api yang berhembus. Dia melihat ke gua tempat Kang Ren berada. Pada saat yang sama, 3 aura kuat datang dari Sekte Naga Biru.
Itu berubah menjadi 3 orang yang muncul di samping guru virtual Cloud. Di antara ketiganya adalah 2 pria dan 1 wanita. Salah satu pria dan wanita berambut putih, sedangkan pria lainnya setengah baya. Mereka semua memiliki aura pembudidaya langkah ketiga. Tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Pria paruh baya itu berada di tahap pertengahan dari Spirit Void. Begitu dia muncul, dia meraung ke langit. Murid dari Sekte Naga Biru, dengarkan perintahku. Api bumi mengalami perubahan setiap 10.000 tahun sekali. Kali ini, masih terlalu dini, tapi jangan panik. Cepat, atur formasi air surgawi. Kata-katanya bergema seperti guntur. Pikiran semua murid Sekte Naga Biru yang mendengar ini bergetar, dan mereka segera duduk di langit. Tangan mereka membentuk segel dan awan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh mereka. Puluhan ribu murid dengan cepat menciptakan formasi besar. Formasi ini bergemuruh saat muncul. Dari kejauhan, itu tampak seperti awan besar dan gelap yang menutupi puluhan ribu kilometer. Awan ini sangat gelap, dan berisi puluhan ribu murid Sekte Naga Biru yang hadir. Pada saat yang sama, selain dari pria paruh baya dan guru virtual Cloud, 2 pembudidaya langkah ketiga lainnya dibebankan ke awan gelap tanpa menunggu perintah. Mereka menggunakan mantra yang tidak diketahui dan berubah menjadi 2 naga panjang di dalam awan. Kedua naga ini memiliki panjang hampir 100.000 kaki. Sesaat kemudian, mereka memperlihatkan kepala naga raksasa mereka dan membuka mulut mereka di gunung yang terbakar di bawah. Hujan turun dari langit dan sejumlah besar air keluar dari mulut kedua naga itu. Elderly, kaulah yang pertama tiba. Apa yang terjadi di sini? Saat hujan turun untuk melawan api, pria paruh baya itu dengan murung menatap pria tua berambut putih di sampingnya. Api bumi berubah sekali setiap 10.000 tahun, dan itu harus 3.000 tahun lagi sebelum muncul. Pasti ada alasannya untuk muncul lebih awal. Tatapan pria paruh baya menjauh dari pria tua berambut putih dan melirik pemuda bungkuk itu. Tatapan ini menyebabkan hati pemuda itu bergetar, dan dia hampir tidak bisa tetap berdiri. Penatua Zhao, jika ini bukan perubahan normal pada api bumi, itu mungkin terkait dengan murid generasi ketiga Kang Ren. Kang Ren, pria paruh baya itu mengerutkan kening dan tidak dapat mengingat nama ini. Pria berambut putih itu melihat lautan api di bawah dan menunjuk ke gua Kang Ren. Orang ini telah membawa kembali 2 tubuh dari suatu tempat yang tidak diketahui, dan perubahan pada api bumi terjadi ketika dia sedang memurnikan boneka. Master Sekte dan leluhur tua pergi ke Sekte Jiwa Agung. Saya sudah mengirimkan giok pesan, jadi mereka harus dalam perjalanan kembali. Karena mungkin saja ini disebabkan oleh 2 tubuh yang dibawa Kang Ren kembali, maka lelaki tua ini akan melihat tubuh seperti apa yang dapat menyebabkan api bumi berubah. Ada kilatan niat membunuh di mata pria paruh baya itu. Perubahan api bumi ini telah membuat Sekte Naga Biru lengah. Meskipun tidak ada kematian, banyak bangunan telah hancur bersama dengan sejumlah besar tumbuhan surgawi yang tumbuh dan disimpan. Harganya terlalu besar. Saat dia berbicara, tubuh pria paruh baya itu berkedip-kedip dan uap air mengelilinginya. Uap air berubah menjadi gelembung selebar 30 kaki dan dia turun ke gunung yang terbakar ke tempat gua Kang Ren berada. Pintu gua sudah lama rusak dan tidak ada yang menghalangi dia. Pria paruh baya itu bergerak sangat cepat dan langsung sampai di gua. Dia terlihat sangat cepat, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Dia merasa masalah ini agak aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dia sangat bangga dengan kekuatannya. Tepat ketika dia memasuki gua, pria paruh baya itu melihat seorang pemuda mengenakan jubah dao dari Sekte Naga Biru. Pemuda itu tampak seperti linglung dan tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa saat dia melihat ke dalam gua, di mana ada tiang api. Sampai di sini dulu ceritanya.
Dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.